Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada teman-teman yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf. Sebenarnya kami tidak ingin terlibat di dalam hal yang sekarang lagi viral. Tidak ingin terlibat di dalam persengketaan masalah murtad atau haram tentang memusuhi Nabi atau memaki-maki Nabi, melecehkan Nabi. Akan tetapi karena banyak desakan dari teman-teman untuk ikut berbicara di dalam masalah polemik ini, banyak yang bertanya tentang kebenaran sesuai dengan kutubut duros tentang polemik kata rembes, kata tidak memancarkan, tidak ada cahaya pada Rasul. Apakah ini termasuk sampai kafir, apa haram, apa tidak, ada masalah sama sekali. Sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa menghina Nabi, menghina malaikat, menghina Allah, jelas semuanya ulama sepakat kalau itu kafir. Itu menyebabkan murtad dengan dasar firman Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bahwa orang yang mustahzi' itu adalah perbuatan orang kafir, orang munafik. Dan di dalam kitab Sulam Taufik yang telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id, dalam Is'adur Rafiq yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Bafasil Asy-Syafi'i, sebagai syarah daripada matan Sulam Taufik ila mahabbatilah ala tahqiq taklim Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi, dijelaskan bahwa penyebab orang keluar dari agama Islam yakni murtad ada 3 macam. Ada kalanya dengan i'tiqad, seperti menekadkan Allah ada 3, Tuhan ada 3,
menekatkan bahwa Allah tidak mampu menyiksa kepada orang maksiat, misalnya tidak mampu menyiksa kepada orang taat, misalnya, itu termasuk kafir. Ada kalanya disebabkan perbuatan seperti sujud pada berhala, sujud kepada makhluk lain dengan takzim, dengan mengagungkannya. Yang ketiga disebabkan perbuatan, disebabkan perkataan. Di dalam penyebab murtad yang ketiga yaitu perkataan, ini banyak sekali. Seperti mengatakan sholat tidak layak bagiku dengan tujuan meremehkan pada sholat. Atau mengatakan saya adalah musuhmu dan musuhnya nabimu. Ini juga termasuk murtad secara perkataan. Nah, dari berbagai macam bahasan murtad disimpulkan oleh Shahibus Sulam Taufik, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasim Ta'alawi, sebagai berikut. Wahasilu tilkal ibarati, kesimpulan daripada ungkapan-ungkapan beliau di dalam masalah murtad, baik secara i'tiqad, baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan, yurja'u ila anna kulla aqdin, dikembalikan bahwa semua i'tiqad au fi'lin atau perbuatan, au qaulin atau perkataan, yadullu ala istihanatin, yang ada unsur penghinaan, yang menunjukkan penghinaan, awistighfafin billah, atau meremehkan kepada Allah, au kutubihi, meremehkan pada kitab-kitab Allah, au ambiyaihi, atau meremehkan pada beberapa nabinya Allah, au malaikatihi, atau meremehkan pada malaikat Allah, au sya'airihi, atau tanda kebesaran Allah, ay alamatu dini, tanda kebesaran agama Allah, au ma'alimi dinihi, atau syiar-syiar agama Allah, au ahkamihi, atau meremehkan pada beberapa hukumnya Allah, au wa'dihi, atau meremehkan janjinya Allah, au wa'idihi, atau meremehkan pada ancaman Allah, kufrun, khobarnya wahasilu aksari tilkal ibarah yurja'u lana kula aktin au fi'lin au qaulin ila akhiri kufrun, itu akan mengakibatkan kufur. Ai in qasada qailu zalikal al istighfafa awil istizaa bidzalik, kalau orang yang mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan pada pelecehan tersebut tujuannya untuk melecehkan, untuk meremehkan, au maksiatun, atau cuman maksiat, yakni tidak haram, tidak sampai kafir, namun muharramatun syadidatut tahrim, haram yang sangat parah. Kalau memang ilam yaksid zalika, ketika mengucapkan, menekatkan, melakukan sesuatu yang menunjukkan atas penghinaan
kepada Allah, malaikat Allah, utusan Allah, kitab Allah, hukum Allah, janji Allah, larangan Allah, dengan tidak tujuan melecehkan, itu kan hukumnya haram. Falyahdharil insanu min dzalika juhdah, karenanya manusia harus betul-betul menjauhi kata-kata, ideologi, etikot, perbuatan yang menunjukkan atas pelecehan tersebut. Ini jelas disepakati oleh para ulama, yaitu setiap perbuatan, setiap ideologi, etikot, setiap perkataan yang menunjukkan atas pelecehan terhadap Allah, malaikat Allah, kitab Allah, hukum Allah, nabinya Allah, malaikat, itu kalau tujuannya melecehkan kafir, kalau tidak melecehkan hukumnya haram. Namun yang perlu kita bahas, di mana ukuran kalimat itu melecehkan. Apakah mengatakan Nabi Muhammad waktu kecilnya juga pernah rembes? Ini termasuk kata-kata yang menunjukkan pelecehan. Dalam hal ini tidak ada kejelasan yang sharih, tapi kita kembalikan kepada hukum fikih bahwa setiap sesuatu yang di dalam syariat tidak ditegaskan batasannya dan di dalam bahasa tidak ditegaskan batasannya, maka dikembalikan kepada uruf. Wa kullu ma lam yamdobit syar'an wala lughatan falil urfi ruju'uhun jala. Sesuatu yang tidak ada dobitnya, tidak ada batasannya di dalam syariat, tidak ada batasannya di dalam bahasa, maka dikembalikan kepada uruf. Kalau memang sesuatu itu ada batasannya di dalam syariat, contoh jual beli itu adalah syariat. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tidak akan membeli rokok misalnya, terus menyuruh kepada orang lain membelikan, ini tidak dianggap melanggar sumpahnya kalau itu ada sumpah, karena jual beli itu adalah makna syar'an. Seperti aqimus sholah wa atuz zakah, sholat itu bisa diartikan syar'an, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, bisa diartikan lughatan, bahasa, yaitu berdoa atau zikir, karena aqimus sholata li zikri. Dalam hal ini harus dikembalikan syarat terlebih dahulu. Walaupun kaidah ini ada perbedaan antara fuqaha dengan usuliyin. Kalau menurut usuliyin, semuanya lafaz dikembalikan yang dari Al-Quran atau hadis, pertama dikembalikan kepada makna uruf, uruf yang berbicara. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran aqimus sholah, berarti yang dikehendaki adalah sholat yang ada di dalam yang disebutkan di dalam syariat, yaitu Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian kalau di situ tidak ada di dalam arti syariat, contoh ju'ilatil imamu liyutamma bihi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Rasulullah mengatakan imam itu dijadikan supaya diikuti. Yang tentunya di dalam mengikuti ini adalah menurut dalil isyarah,
Malayu Sobihi menunjukkan harus satu tempat. Satu tempat itu berapa ukurannya? Tidak ada satu tempat itu di dalam syariat ditegaskan. Juga tidak ada satu tempat itu di dalam bahasa. Hal ini dikembalikan kepada uruf. Apa urufnya? Satu tempat. Dan apa yang namakan uruf? Uruf adalah ma yata'arafu linnas bi haitsu la uqridat lil uqul talaqatu bil qabul. Suatu hal yang terjadi masyarakat, diketahui masyarakat ketika ditanyakan kepada orang yang punya pikiran yang selamat, yang salim, zauq yang salim, tabiah yang salimah, tentu dia akan akan menerima. Itu disebut dengan uruf, atau bahasa lain dikatakan pantas. Maka di dalam masalah sholat urusan imam dan makmum pantasnya berapa? Ini ternyata berbeda antara ulama Syafi'i dengan ulama Hanafi. Ada yang mengatakan pokok jamaah imam dan makmum melebihi 3 dirok itu sudah tidak sah, dikarenakan antara imam dan makmum lebih dari 3 dirok sudah tidak satu tempat. Ada yang mengatakan selama tidak sampai 300 dirok seperti pendapatnya Imam Syafi'i, karena orang yang minta tolong selama 300 dirok itu masih didengar. Ada yang mengatakan lagi kalau satu masjid tetap dikatakan, walaupun toh lebih 1 kilo masih tetap dikatakan satu tempat, karena dikatakan satu masjid. Walaupun berbeda tempat asalkan jaraknya nggak jauh, ya tetap tidak lebih 300 dirok tetap dikatakan satu tempat. Tapi cara mazhabnya Hanafi, kamar satu dengan kamar lain walaupun dekat tidak bisa dikatakan satu tempat. Dari sini nampak sekali bahwa selama di situ hukum dikembalikan kepada uruf, sangat berpotensi untuk berbeda pendapat. Demikian pula batasan tentang kalimat yang menunjukkan pada pelecehan. Ini tidak ada penjelasan di dalam syariat, tidak ada penjelasan di dalam bahasa. Maka dikembalikan kepada kepantasan. Hal itu pantas nggak disebut dengan pelecehan. Ini yang perlu kita ketahui. Dan polemik semacam ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dan selalu berulang-ulang. Karena kembalinya kepada zawil uqul as-salimah, sementara untuk mengetahui zawil uqul as-salimah, akal-akal yang selamat sekarang sudah sulit karena banyak dipengaruhi dengan politik, dengan kebencian, dengan macam-macam yang mengakibatkan dia tidak bisa objektif. Ini yang menjadi bahaya, yang menjadi repot, yang menjadi sulit. Hal itu seperti dulu ketika di Pemalang pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan bupati, di mana bupati membagikan Quran di berbagai masjid dan musola, tapi ada sampulnya gambar bupati. Apakah ini haram apa tidak? Pelecehan apa tidak? Hal itu ketika ditanyakan pada saya jawab, menurut yang masang ya tidak melecehkan, menurut yang rivalnya ya tentu melecehkan. Yang benar yang mana? Karena pandang Uryo itu Pak dipikir enggak pantas, enggak, hal itu disebut dengan melecehkan. Aku meletakkan gambar di sampulnya saja. Hal itu juga dilakukan pada pemilihan gubernur di Jambi, juga demikian, membagikan Al-Quran, sampulnya dikasih gambar calon gubernur. Rame yang satu karena menganggap itu tidak pelecehan, nggak masalah, dan dibagikan terus. Karena itu hanya bentuk promosi saja. Rivalnya langsung menegaskan itu pelecehan, maka haram. Ini dalam masalah uruf. Perubahan air
kalau memang itu berubah dengan perkara suci yang bisa merubah nama kemutlakan air, ini bisa mengakibatkan tohir ghair mutahhir menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Sekarang ketika air itu kecampuran dengan sabun, apakah air ini cukup hanya campur dengan sabun? Apakah air ini disebut dengan air sabun? Kalau sampai disebut dengan air sabun, ini tohir ghair mutahhir. Kalau cuma bau sabun, tetap tohir mutahhir. Kalau kita tanyakan kepada perorangan, tentu penilaiannya pun juga akan berbeda. Yang satu mengatakan air sabun, yang satu mengatakan hanya bau sabun atau campur sabun. Demikian pula di dalam masalah kata rembes. Bagi yang mengatakan rembes itu adalah pelecehan, maka itu kalau sengaja melecehkan haram, kafir. Kalau tidak sengaja melecehkan maka haram. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa kata rembes itu hanya sifat a'rodiyah basyariah yang tidak sampai menunjukkan pelecehan. Kenapa tidak menunjukkan pelecehan? Karena memang di dalam sirah, di dalam hadis, di dalam syarah hadis Abu Dawud, di syarah Imam Abi Dawud yang mu'alifnya adalah Syekh Muhammad Khitab As-Subuki, juz 9 halaman 9899, di sana disebutkan wa min hama zakaru Ibnul Jauzi min annahu sallallahu alaihi wasallam asobahu romadun syadidun sanata sab'in min maulidihi, bahwa Rasulullah ketika waktu usia 7 tahun ini kena penyakit romat yang sangat parah. Apa romat? Ini permasalahan penerjemahan daripada romat. Dalam satu daerah mengatakan romat itu belen, ada yang mengatakan seloromoto, gitu aja. Ada sampai satu daerah mengatakan romat itu adalah rembes. Itu pada usia ke-7 dari kelahiran. Fa'ulija fi Makkah falam yufid al-ilaj. Dan romatnya Rasulullah itu diobatkan di Mekah tapi tidak bisa sembuh. Faqila li Abdul Muttalib inna fi nafiyati ukal rohiban yu'alijul ayuna. Kemudian diberitakan, disampaikan kepada Abdul Muttalib sebagai kakeknya Nabi Muhammad yang bertanggung jawab kepada Nabi Muhammad, yang merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di daerah Ukal ada seorang pendeta yu'alijul ayuna yang mampu mengobati sakit mata. Faroqiba ilaihi fanadahu wa tayruhu muqallaqun falan yujibhu. Kemudian beliau berangkat ke tanah Ukal dan memanggil kepada rohib tadi, dan rumahnya itu rumah muqallaqun, tertutup. Falam yujibhu, akhirnya tidak dijawab karena tertutup. Fatazalzala tayruhu hatta khofa ayaskutu alaihi. Kemudian rumahnya goncang-gancing sehingga khawatir dia itu jatuh. Fakharaja mubadiron, sehingga tergegas dia keluar. Faqala ya Abdul Muttalib inna hadzal ghulam nabiyyu hadzal ummati. Wahai Abdul Muttalib, anak ini adalah nabinya umat sekarang. Laulam akhruj ilaika la khoroba alaya dairi. Kalau saya tidak keluar, tentu rumah ini akan guling merobohi saya. Farji bihi waqfathu la yaqtulhu ba'du ahlil kitab. Tolong segera pulang, jagalah anak ini supaya tidak dibunuh oleh sebagian ahli kitab. Fa'ala jahu
wa atau mayu ali jubihi. Kemudian dia obati, dan Abu Thalib telah memberi sesuatu yang wa atau dan memberikan sesuatu yang digunakan untuk mengobati atau mengganti rugi. Wa fi riwayatin anna rohiba akhraja sahifatan. Menurut riwayat siji, ketika datangnya Nabi Muhammad dengan Abdul Muthalib kepada beliau, dia melihat sahifah tentang identitas kenabian. Wa ja'ala yanzuru ilaiha wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melihat tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kertasnya itu, dalam kitabnya itu, dan melihat pada Rasulullah. Sumakal huwa wallahi khatamun nabiyyin. Demi Allah, inilah orang yang menjadi pungkasan dari beberapa nabi. Sumakal ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, hadza romatun. Hadza romatun. Ini romat. Nah, ini romat ini apa terjemahannya? Saya sulit menerjemahkan. Kalau diterjemahkan rembes itu nanti dianggap pelecehan, dianggap kalau dikatakan romat itu ya sakit mata begitu saja, atau belen nanti dianggap Muhammad belen, yo orang yang nggak suka akan mengatakan itu termasuk pelecehan. Hadza romatun. Qala na'am. Abdul Muthalib mengatakan betul ini romat. Qala inna dawa'ahu ma'ahu. Perlu ketahuilah Abdul Muthalib bahwa obatnya, romatnya Rasulullah, beleknya Rasulullah, kalau sebagian daerah seperti Gus Muwafiq menerjemahkan dengan rembesnya Rasulullah, ini adalah obatnya ada di beliau sendiri. Khudz min riqihi wadhu ala ainaihi. Ambillah ludahnya Muhammad dan letakkan pada kedua matanya. Fa'akhadha Abdul Muthalib min riqihi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala ainaihi. Lalu Abdul Muthalib mengambil ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan pada kedua matanya. Nah, nanti kedua mata yang benar itu apa bahasa halusnya? Bahasa Jawa ini suco, bahasa Indonesianya apa yang halus saya nggak tahu. Fabari ahli waktu langsung spontan sembuh. Semakala rohib ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, wa ana lillah hadzal ladzi uqsimu ala Allahi bihi fa ubrihu. Inilah orang yang saya bersumpah kepada Allah dengannya, fa ubriul mardo, sehingga saya bisa menyembuhkan beberapa orang sakit. Wa usfil ayuna minar romat, dan menyembuhkan beberapa orang yang sakit mata dari, menyembuhkan mata dari belek atau dari rembes. Dalam kitab Manhalul Azab, Manhalul Azbi Al-Mawrud Syarah Syekh Imam Abi Dawud, yaitu mu'alif Muhammad Khitab As-Subuki juz 9 halaman 9899. Dari ini berarti jelas bahwa saya yakin seyakin-yakinnya kalau Gus Muwafiq yang mengatakan rembes pada Rasulullah tidak ada unsur pelecehan, tidak ada tujuan pelecehan. Dia itu seorang yang muhibbun kepada Nabi, muhibbun kepada para habaib. Tidak mungkin dia itu akan melecehkan kepada Nabi Muhammad. Kalau di situ menunjukkan pelecehan apa enggak, kalau kata itu menunjukkan pelecehan apa tidak, ini dilihat bahwa bahasa menurut mereka, menurut di daerahnya itu kata romat itu atau rembes itu adalah
bahasa yang menunjukkan pelecehan apa tidak. Kalau tidak ada masalah, karena itu merupakan sifat al-a'radul basyariyah. Nabi Muhammad itu memang punya sifat yang baru datang, yang dimiliki oleh manusia, tapi tidak mengurangi la tu'ati la naksin fi maratibihi bil aliyah, yang tidak mengurangi tentang martabat beliau. Ini dari sisi kata-kata rembes. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Syarkhoshi, mazhab daripada Abu Hanifah sebagai ulama usuliyin dan fuqaha, dalam kitab Maksudnya juz pertama halaman 52, beliau mengatakan ketika menjelaskan bahwa mukhot itu bahasa Jawanya umbel, bahasa Indonesianya biasanya ingus. Ingus itu adalah suci. Apa dasar yang mengatakan bahwa ingus itu adalah suci? Karena anak Nabi sallallahu alaihi wasallam imtahato fi sholatihi. Rasulullah pernah umbelen. Nah ini bagaimana ini? Imtahato ini maknanya apa coba? Imtahato itu umbelan atau ingusen ketika fi sholati, dalam waktu sholat. Fa'akhadhau bisaubihi wa dalakahu, dan diambil dengan bajunya dan digosok-gosokkan. Apakah kalau kita mengatakan kanjeng Nabi juga ingus, ini termasuk menunjukkan pelecehan? Memang umbel itu di bahasa kita itu ya, karena kanjeng Nabi pernah umbelen misalnya, apa itu juga termasuk pelecehan? Kalau bahasa Arab mukhot, tapi bahasa di daerah kita ya mukhot itu ya umbelen itu. Nah, ini kembalikan kepada ahli uruf di daerah kita adalah lafaz yang pelecehan apa tidak. Ini kita kembali kepada zawil ukul as-salimah. Ini dari sisi bahasa tentang rembes. Kedua, kalau mengatakan bahwa Rasulullah lahir biasa-biasa, tidak ada cahaya, memang dalam hal ini perlu dikaji dari sisi kitab tarikh dan dari sisi hadis. Dari sisi hadis saja ini ada dua riwayat. Pertama dari Khalid bin Ma'dan dari sahabat an Rasulillah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsika." Coba ceritakan padaku tentang dirimu ya Rasul. Beliau mengatakan, "Qala da'watu Abi Ibrahim." Saya berkah dari doa ayahku yaitu Nabi Ibrahim, wa busyra Isa, dan orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah kepada Nabi Isa yang didawuhkan, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima." Ini Rasulullah ilaikum wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian di sana dikatakan waro'at ummi khina hamalat bi ka'annau kharaja minhu nurun addu'at lau kusuru busra min ardisyam. Kemudian ibuku ro'at, dan ibuku ro'at. Apa ro'at ini? Ro'at ini kalau dalam hamil bisa dimaksudkan adalah bisa melihat, bisa mimpi. Tapi kayaknya karena Rasulullah ini belum lahir, bukan melihat, ya melihat dalam waktu mimpi. Melihat karena mimpi seakan-akan ada cahaya yang keluar dari Rasulullah yang menyinari berapa tanah Busra dan dari negara Syam. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, Sahihul Hakim. Wajayyadahu Ibnu Katsir. Ibnu Hajar mengatakan anna isnaduhu jayyidun wa hasanahu Bushairi, dan menurut Bushairi adalah
Syekh Busiri bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Jelas kalau di sini ibunya melihat cahaya itu adalah waktu Rasulullah, waktu hamil pada Rasulullah, dan hamilnya Rasulullah ini melihat ini apakah dalam mimpi apa nampak padang. Al-Aqrab itu mimpi. Berarti dalam lahirnya yo biasa, cuman cahaya itu adalah cahaya yang dilihat yang secara sirri, bukan seperti matahari sinar tunda. Kemudian dalam hadis Bukhari an Irbad bin Sariyah anna sallallahu alaihi wasallam qol inna umma Rasulillah ra'at khina wadu'athu nuran adu'at minhu usur sam. Di dalam hadisnya Irbad bin Sariyah disebutkan bahwa ummini Rasulillah, ibunya Rasulullah Siti Aminah telah melihat cahaya ketika melahirkan Rasulullah, di mana cahaya itu madangi beberapa daerah di tanah Syam. Ini juga belum jelas ro'at itu bisa mimpi melihat cahaya, tapi kalau di sini melahirkan berarti maknanya ro'at itu melihat betulan. Kalau hadis ini dihamelkan berarti melihat 2 kali. Dijamekan, ketika hamil juga melihat, ketika lahir juga melihat, itu juga hasan, nggak masalah. Nah, cuma yang masih jelas ini ro'at ini tafsirannya adalah melihat dengan waktu sadar, waktu melek seperti matahari bersinar, apa melihat dalam mimpi. Nah, rupanya Muwafiq mengatakan, mengikuti pendapat yang mengatakan ini melihat di dalam mimpi, sehingga di dalam waktu lahir itu tidak ada sinar yang padang tunda. Kenapa? Karena di situ menurut Imam Zahabi hadis ini hasan karena juga disebutkan diperkuat maka zalika ummahatun nabiyyin ya roina. Demikian para ibu-ibunya Nabi pun juga melihat cahaya ketika waktu lahir atau waktu hamilnya anak tersebut. Kesimpulan bahwa ukuran kalimat itu melecehkan atau tidak dikembalikan kepada uruf, kepada orang yang punya akal yang sempurna, dan tentu juga melihat dari korenah-korenah waktu melakukan, waktu mengatakan semacam itu. Dalam hal ini tentu antar satu dengan yang lain di dalam memaknai, di dalam mengambil persepsi ini akan berbeda-beda. Karenanya polemik tidak akan pernah selesai kalau semacam ini. Maka sebaiknya kita juga menafsiri man satara uyuba akhihi satarallahu jubahu yaumal qiyamah. Apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq yakin tidak ada unsur pelecehan, menunjukkan menghina kepada Rasulullah, tidak, jangan sampai tersinggung, tidak. Kalau kata-kata itu umpama ternyata menurut orang-orang yang memahami menunjukkan pelecehan, yaitu menurut beliau jangan mengatakan semacam itu, tapi jangan menyalahkan orang yang menganggap bahwa itu kalimat biasa, tidak berarti melecehkan. Hanya itu saja, enak kita, tidak usah menyalahkan satu dengan yang lain. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin satu dengan yang lain harus saling memperkuat satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, bukan malah justru saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan mudah-mudahan bisa menyebabkan cerahnya kita yang belum pernah mengaji, belum pernah mengerti dobit atau pelanggaran hal-hal yang bisa dianggap melecehkan atau tidak, sehingga kita tidak terombang-ambingkan dengan pendapat yang kita tidak ngerti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.